Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jiwa kita punya 3 daya. Yang pertama daya tumbuhan, yang kedua daya hewani, yang ketiga daya insani. Kalau ini banyak di pikiran-pikiran sebelumnya. Daya tumbuhan itu ya berhubungan dengan makan, minum, seks, tumbuh jadi besar, dan lain sebagainya. Kalau daya hewan itu daya mobilitas, ambisi, keinginan, cita-cita, target. Ingin ke sana, ingin ke sini, itu daya hewani. Kalau daya insani ada 2. Ada daya teoritis, ada daya praktis. Kalau daya praktis itu yang mengatur tubuh ini mau melakukan apa. Misalnya, aduh tenggorokannya kok gatel ya, wah ini saatnya minum berarti. Nah itu pikiran yang menyuruh minum, itu daya praktis namanya. Kalau daya teoritis itu ya isinya pengetahuan a priori. Ada akal potensial, ada akal properti, ada akal aktual, ada akal mustafad. Akal potensial itu kemampuan berpikir kita in potensi. Akal properti itu in potensi itu maksudnya yang belum digunakan, masih potensi saja. Kalau kalian bilang sebenarnya saya itu pinter loh Pak, tapi kok pinternya ndak keluar-keluar ya, akalmu akal potensial masih potensi saja, ndak aktual. Akal properti itu ya akal yang masih ketika berhubungan dengan dunia luar kemudian menyerap informasi sehingga dari situ dapat info-info, pengetahuan-pengetahuan. Kemudian akal aktual, ini sudah praksis menganalisis. Ada akal mustafad. Akal mustafad itu akal perolehan. Tanpa mengalami sesuatu, tanpa melihat keluar, kita mendapatkan insight, pencerahan. Itu namanya akal mustafad. Jenis-jenis ladunia itu kadang disebutnya akal mustafad. Bersumber langsung dari Allah, dicahayai kita, itu akal mustafad. Ini 3 daya jiwa. Jadi ada tumbuhan, ada hewan, ada insan. Berarti yang insani memang pencirinya manusia di berpikirnya. Kalau tumbuhan itu kalau orang pikirannya hanya kapan saya makan, bisa makan apa enggak, itu berarti jiwa kita yang lebih kuat daya tumbuhannya. Ada orang yang agresif, pokoknya kerja saja, ambisius, itu daya hewaninya kuat. Ada orang yang daya insaninya kuat. Nah kalau misalnya hari ini Pak, generasi hari ini itu loh Pak, disebutnya generasi rebahan misalnya. Nah rebahan itu kan yang geledak saja, tidur, nanti waktunya makan, waktunya minum, tidak pernah keluar rumah, begitu keluar sudah tingginya nambah, sudah. Nah ini daya tumbuhannya kuat berarti. Ya tidak apa-apa. Ya lumayan, paling tidak kan tumbuh jadi besar. Oke, jadi itu yang ada dalam diri kita. Masing-masing ada perannya, jangan dimatikan, tapi juga jangan berlebihan. Kita harus ngopenikan daya tumbuhan kita, kita harus makan, minum, kawin. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan akan balik merusak kita sendiri. Daya hewani juga begitu, jangan berlebihan. Bahkan daya insani pun jangan berlebihan. Hari ini kan terkenal sekali itu kan penyakit overthinking itu. Mentang-mentang manusia mikirnya dipol-polno sampai stres dewe. Ya. Kan ndak ada kok misalnya kok kambingmu apa ayammu, wah ayam saya jangan-jangan overthinking itu, bahkan ndak mungkin.
sejak tadi kok muter-muter di situ. Enggak. Yang bisa overthinking itu manusia tok. Karena dia bisa mikir. Nah, overthinking ya termasuk jenis berlebihan dalam berpikir. Makanya kalau mengikuti Imam Ghazali kan semuanya harus tengah-tengah. Tengah-tengahnya daya tumbuhan itu namanya iffah. Iffah itu mampu menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Kalau orang hanya nyari duit saja, tidak peduli yang lain. Orang hanya mikir perutnya sendiri, itu kan kehormatannya akan jatuh. Maka yang pas saja, biar kamu masih terhormat di mata masyarakat. Makanya namanya iffah. Yang kedua daya hewani. Daya hewani itu ya orang memang harus punya cita-cita, harus punya keinginan, tapi jangan berlebihan ambisius. Tengah-tengahnya namanya saja'ah. Saja'ah itu keberanian untuk mewujudkan keinginan-keinginan baik, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan ya daya hewaninya nanti bablas. Yang ketiga daya insani. Kalau daya insani yang berpikir tadi, tengah-tengahnya namanya hikmah. Jadi kalau hikmah itu ya pengetahuan yang manfaat, yang pas, yang cocok, yang sesuai untuk hidup kita. Pengetahuan yang tidak sekedar dikoleksi, tapi demi perbaikan kualitas diri. Itu namanya hikmah. Pak, saya sudah ngerti banyak ilmu tentang ini, tentang itu. Lah, tapi kok kamu kualitas hidupmu tidak meningkat? Tidak tahu ya Pak, ya berarti kamu kurang hikmah. Jadi pertama-tama dahulukan ilmu pengetahuan yang mengupgrade dirimu, kualitas hidupmu. Jangan misalnya tiap hari diskusi tentang kemiskinan tapi kamu sendiri miskin. Nah, manfaatkan dulu teorimu untuk kesejahteraan hidupmu, biar ilmunya berubah jadi hikmah. Oke, jangan. Dan sekarang yang ramai itu kan diskusi tentang moderasi beragama. Ya sebelum itu moderatkan dulu dirimu. Jangan sampai tiap hari berdiskusi moderasi, kamunya sendiri masih tidak moderat, masih ngamuan, masih keberagamaanmu masih tidak imbang. Ya moderatkan beragamamu. Nah, ini namanya hikmah. Jadi 3 daya dalam diri kita ini harusnya kita kelola dengan pas. Karena Allah memberi 3 daya itu tentu saja ada tujuan dan maksud serta manfaatnya demi pemenuhan amanat sebagai hambanya dan khalifahnya. Baik, kalau sudah bisa kita bereskan 3 daya tadi, ayo sekarang dicek jenis jiwa kita sudah ada di mana. Kalau menurut Imam Fakhrur Razi, ada nafas mutmainnah, ada nafas lawamah, ada nafas ammarah bisu. Jadi mutmainnah itu yang tenang, lawamah itu bergejolak, amarah bisu itu yang buruk, memerintahkan pada keburukan. Mutmainnah itu berarti jiwa yang sudah tenang karena sudah paham hakikat hidup ini dan hubungannya dengan Tuhan. Orang yang ada di level mutmainnah ini cirinya apa? Tidak takut, tidak menyesal. Kalau masih ada rasa takut, masih sering menyesal, ya namanya belum mutmainnah, masih lawamah, masih goncang. Ya memang tidak gampang untuk membangun jiwa yang tenang ini. Tapi ini kondisi jiwa paling ideal, yang satu-satunya yang nanti irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu jiwa yang mutmainnah ini. Kalau teman-teman sudah ada di sini, alhamdulillah. Ya, kalau belum,
Ya memang belum memulai perjalanan mungkin kalian. Ayo dimulai menuju mutmainnah ini. Sebagian besar kita mungkin ada di yang kedua, nafas yang lawamah, masih bergejolak. Cirinya lawamah itu masih banyak penyesalan, meskipun setelah menyesal diulang lagi. Nyesel saya Pak, kenapa kok kemarin nyontek ya? Tapi besok ujian ya nyontek nah. Kenapa kok saya bohong ya Pak? Nyesel saya Pak, kok tadi lihat video-video yang ndak pantas itu ya. Tapi besok ya kumat lagi, nonton lagi. Ini lawamah, masih bergejolak. Cirinya yaitu tadi, masih sering menyesal. Semoga tidak yang ketiga. Yang ketiga itu nafas yang memerintahkan pada keburukan. Kalau kalian ada di nafas yang ketiga ini, kalian nyaman dalam keburukan. Curang tapi senang, korupsi tapi bahagia. Ini namanya nafas yang ammaroh bisu. Jadi ngambil haknya orang tapi malah nyaman, santai. Membohongi orang malah ceria, seneng. Wah, saya tadi Pak bikin hoax, ternyata banyak orang percaya Pak, yang like banyak, luar biasa. Ini jangan-jangan nafasmu ammaroh bisu, menyuruh pada keburukan. Eman-eman ya, kalau nyamannya pada keburukan ya nanti perbaikannya agak lama. Karena orang kalau nyaman itu kan biasanya tidak mau pindah dari situ. Ya paling tidak lawamah lah, ya masih bolak-balik tapi masih ada penyesalannya. Syukur-syukur bisa mutmainnah. Ini pikiran ini bisa kita temukan juga dalam Imam Ghazali, meskipun dengan variabel yang lebih banyak. Kalau di Imam Ghazali 4. Kalau di Imam Nawawi Al-Bantani ada 7 jenis jiwa. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini tingkatannya. Ini yang saya jelaskan, ini boleh dicek di kitab yang saya sebut tadi ya. Nafas waruh wasyarah qawamuha. 3 tingkatan jiwa apa? Kalau ini ahwalnya, kalau tadi kan makomnya. Yaitu yang pertama as-sabikun atau al-muqarrabun. Ada jiwa level 2 ashabul maimanah, kadang disebut juga ashabul yamin, yaitu al-muqtasidun. Dan level paling rendah ashabus simal, al-zolimun. Level paling tinggi level spiritual. Level kedua level moral. Level ketiga ya level rendah duniawi. Orang yang hidupnya hanya sibuk mencari kesenangan duniawi saja, perhatikan kata saja ini ya, bukan berarti kalau begitu, kalau menurut agama berarti hidup tidak boleh senang. Boleh, silahkan saja, wong Allah menciptakan kita untuk senang, untuk bahagia. Tapi bukan itu puncak perjalanan kita. Puncak perjalanan kita itu ilaihi roji'un. Jadi kesenangan dunia jangan jadi target final, sehingga segalanya diarahkan untuk senang-senang duniawi. Arahnya tetap ilaihi roji'un. Maka jangan jadi ashabus simal, kita ada di level jiwa paling rendah. Yo mari naik ke ashabul yamin. Ini level 2, level akhlak, level moral. Yang paling tinggi muqarrabun. Ini ya para siddiqin, para aulia yang sudah dekat dengan Allah. Baik, saya tidak tahu, semoga paling tidak teman-teman tidak di ashabus simal. Semoga di ashabul yamin lah, meskipun belum nyampe muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Oke, puncak kesempurnaan jiwa yang rasional
kata Imam Fakhrur Razi adalah ketika dia tahu yang benar dan sadar untuk mengamalkannya. Itulah puncak. Berarti tidak sekedar tahu mana yang benar, tapi juga sadar mengamalkannya. Kalau tahu kan insya Allah teman-teman tahu banyak lah, sekolah sudah sampai kuliah itu ngerti macam-macam, mana baik mana buruk, lengkap sudah referensinya. Tapi sadar menjalankannya ini yang mungkin masih belum. Saya tidak tahu, mungkin sekali-sekali teman-teman muhasabah introspeksi ya. Dari yang baik-baik yang saya tahu, berapa persen sih yang sudah saya laksanakan? Nanti akan kelihatan sejauh mana jiwa kita mengalami kesempurnaan. Tambah banyak prosentasenya, tambah utuh. Berarti kesempurnaan jiwa, ya meskipun manusia tidak mungkin perfect sempurna, tapi paling tidak menuju kesempurnaan. Inilah ideal yang ditetapkan oleh Imam Fakhrur Razi, bahwa anugerah paling besar dalam diri kita itu akal, rasio. Dia memuncak kondisi paling ideal ketika memahami kebaikan dan jadi pendorong kebaikan. Lahirnya amal baik. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.